janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atas kami semua Tuhan melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Orabarashanda, Kiarabarashande, Sikiarabarashanda, Rabarabarashande. Ku sembah Engkau Tuhan, ku agungkan Engkau mati untuk kami Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau layak ku sembah. Segala hormat, segala puji syukur Bapa. Terima kasih Tuhan atas penebusan dosa-dosa kami. Engkau mati untuk kami sebagai umat pilihan-Mu Bapa. Ampunin segala dosa-dosa umat-Mu, dosa umat-umat-Mu Tuhan. Ampunin kami semua, ampunin keluarga kami, ampunin Tuhan saudara-saudara kami semuanya. Bapa, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Tidak ada Allah seperti Engkau yang mau mati kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia di permukaan bumi ini Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Oleh karena Engkau kami mendapatkan terang di bumi ini. Oleh karena Engkau kami mendapatkan keselamatan. Kami mendapatkan jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampaikan Tuhan kebenaran firman. Sampaikan Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu. Kuasailah hamba-Mu dengan sepenuh oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku, kekasih dalam Tuhan Yesus yang di rayon 1I, baik di Jakarta maupun yang di luar Jakarta, di GBI Bali, GBI Pontianak, GBI Medan, Batam. Tuhan memberkati kita semua, meskipun kita tidak bisa ibadah bersama-sama, tetapi roh kita terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, minggu yang dimana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Nah, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus tidak ada alasan, saudara, sebagai umat-umat Tuhan tidak dapat bangkit
dari kematian rohani. Kita harus bangkit. Kerohanian kita harus bangkit. Meskipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi secara pribadi, ya, keluarga, kita bisa beribadah dengan Tuhan. Kita beribadah Tuhan tanpa dibatasi dengan apapun, asal roh kita menyala-nyala. Kalau saudara setuju, katakan amin. Nah, saudara, mari kita baca dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 8. Ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat ke-7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, beberapa ribu tahun yang lalu, belum terjadi di mana Nabi Yesaya bernubuat ada menggantikan kesalahan dosa manusia yang akan dipikulnya di kayu salib, yang dimana tanpa ada perlawanan. Ini sebelum Yesus Kristus hadir di dunia ini. Nabi Yesaya sudah nubuat ini, kuasa Allah Bapa di surga. Itu yang terjadi di mana kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di mana ada kelahiran, Tuhan Yesus Kristus memberikan pengajaran, yaitu firman Tuhan untuk umat-umat yang mau diselamatkan. Nah, setelah itu ada kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh pengampunan dosa. Ini kuasa Tuhan yang dicurahkan di bumi untuk menolong umat-umatnya yang disayanginya. Maka umat-umat Tuhan harus bangkit dari ketidakperdayaannya. Kita sebagai umat-umat pilihan, kita harus bangkit. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit hari ketiga. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, yang saya artikan, kematian Tuhan Yesus Kristus itu untuk manusia lama kita yang harus mati, ya, di kayu salib. Melalui apa? Kematian Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bangkit supaya kita hidup dengan manusia baru. Nah, saudaraku kasih Tuhan, dengan adanya Tuhan Yesus di bumi ini, kita bersukaria. Kita tidak berduka cita. Kita harus sukacita. Manusia lama kita dimatikan di kayu salib Yesus. Di mana kita hidup dengan manusia baru, ada Roh Allah. Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Dia telah terbukti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit pada hari ketiga. Yang setuju katakan amin. Allah kita luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 40, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Arti kata ketiga, saudara-saudara. Arti kata ketiga, yaitu saudara, pertama dipanggil, kedua dipilih,
Yang ketiga, disaksikan menjadi saksi. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai ketiga kalinya untuk meyakinkan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Katakan amin. Ya, saya ulangin, saudara. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai ketiga kalinya untuk meyakinkan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Injil Yohanes 21 ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ada 3 hal terjadi di dalam pikiran-pikiran murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Yaitu pertama, tidak percaya. Yang kedua, ragu. Artinya kurang yakin, seperti murid Tuhan yang bernama Thomas. Yang ketiga, percaya dan sangat percaya. Apa yang terjadi? Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan. Bapa di surga melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus menjadi lemah setelah Yesus ditangkap, disalibkan. Sehingga para murid Tuhan menjadi takut dengan orang-orang Yahudi. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Begitu juga dengan Petrus yang justru menyangkal Kristus 3 kali. Maka ia menyadari kesalahannya. Kita sebagai orang Kristen harus mengerti apa bedanya Yudas dan Petrus. Yudas menjual Yesus karena dia cinta uang. Kalau Petrus menyangkal Yesus karena ketakutan dianiaya. Petrus beda dengan Yudas. Petrus tidak mementingkan karena uang. Petrus merasa ketakutan. Takut dianiaya seperti apa yang dia lihat. Di mana Yesus teraniaya. Itulah ketakutan murid Tuhan yang bernama Petrus. Maka dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, saudaraku kasih tahu Tuhan, kita sudah membaca firman, kita sudah merenungkan firman, apa yang terjadi berapa ribu tahun yang lalu. Masihkah saudara takut dengan tantangan? Apa yang saudara lihat? Apa yang saudara rasakan? Apakah saudara ragu? Di mana Tuhan Yesus mengizinkan salib itu terjadi dalam kehidupan kita? Saudara, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh cemas. Salib apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan melebihi dalam kekuatan rohani kita. Hadapi. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Itu artinya memberi kemenangan bagi kita. Dan Yesus bangkit hari ketiga. Bahwa kita disebut lebih dari pemenang. Maka umat-umat yang lebih dari pemenang, yaitu saudara dan saya. Sekali lagi saya katakan, saudara dan saya tidak boleh takut, tidak boleh cemas. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Mengapa terjadi murid-murid Tuhan meninggalkan Tuhan Yesus? Oleh karena sifat manusia, yaitu manusia biasa. Seperti itu. Oleh karena tidak ada roh Allah, yaitu Roh Kudus, pada zaman itu belum dicurahkan oleh murid-murid Tuhan. Di waktu Tuhan Yesus
disalibkan, di waktu Tuhan Yesus bangkit. Nah, maka itu saudaraku kasihan Tuhan, kekecewaan terjadi kepada murid-murid Tuhan yang belum dipenuhi oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Maka muncullah beranggapan, saudara, bahwa Yesus bukan apa yang dia pikirkan. Dia bukan adalah juru selamat. Dia bukan Tuhan. Dia bukan nabi. Dia adalah orang yang seperti biasa. Itu pikiran saja yang dalam murid-murid Tuhan. Ya. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, Yesus sekali lagi sebagai Raja, Dia menanggung segala permasalahan kita. Jadi kita tidak boleh ragu. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tetapi saya cermati sebagai hamba Allah, kenyataan hidup orang Kristen sampai ini tidak jauh dari sikap seperti murid-murid Tuhan pada waktu itu. Ya, pada waktu zaman Yesus. Apa itu? Cepat mengambil sikap putus asa yang tidak sesuai diharapkan dalam pikiran murid-murid Tuhan. Dan sampai saat ini umat-umat Tuhan yang Tuhan cintai, umat-umat Tuhan gampang putus asa kalau tidak sesuai harapannya. Terus lemah, tidak semangat menjalankan hidup. Ya, tidak ada satu kegairahan, satu semangat yang luar biasa. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, semua orang dapat menjadi lemah atau mengalami saat-saat lemah secara rohani. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus sudah menggantikan kehidupan kita yang lemah itu. Oleh karena Tuhan Yesus saudara bangkit, kalau kita ada kelemahan, panggil nama Yesus. Perkatakan firman Tuhan. Terus perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Nanti lihat, kelemahan kita akan lenyap. Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita. Kita, ya syarat otomatis kita mendapatkan satu kekuatan yang baru. Ya, kita nggak tahu. Ya, karena Tuhan Yesus punya kuasa. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya akan menjalankan hidup dalam kelemahan. Tuhan sangat mencintai. Tuhan akan memberi pertolongan, memberi kekuatan yang baru. Kalau sudah percaya, suruh panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Asal satu, hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan. Saudara memanggil nama Yesus, kuasa Allah akan terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Saudara percaya itu? Kalau saudara percaya, katakan dalam hatimu, amin. Maka itu saudaraku kasih Tuhan. Bagaimana cara mengatasi ketika umat-umat Tuhan, yaitu saudara-saudara di mana berada, mengalami kelemahan, menjadi lemah, dan kerohaniannya menjadi merosot. Maka sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini tidak ada alasan hidup dalam kelemahan. Tidak ada alasan dalam pesimis. Tidak ada alasan untuk putus asa. Karena Yesus telah bangkit untuk kita. Dengan kebangkitan Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Ingat bahwa Tuhan Yesus bukan lagi mengalami kematian di zaman murid-murid Tuhan pada waktu dulu. Tetapi sekarang Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah ada di surga. Serta kekuasaannya tidak berubah. Dan umatnya diberikan penolong. Ya, melalui Roh Kudus. Injil Yohanes 14 ayat 16 ya kita baca bersama-sama sampai 17.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Melalui ayat ini, maka Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita, dan Tuhanlah pemegang kendali hidup kita. Semua persoalan kita alami sebenarnya merupakan proses atau pembentukan yang dari Tuhan untuk kita dapat menemukan kehendak dan rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan, cara untuk masuk dalam rencana Tuhan, saya bagikan saudara beberapa poin. Pertama, saudara, biarkan Tuhan memulihkan hidup kita dan menerima pengampunan sejati. Saya ulangi, biarkan Tuhan memulihkan hidup kita dan menerima pengampunan sejati. Yesaya 59 yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, biarkan Tuhan membentuk hidup kita, dan setialah dalam proses dari Tuhan itu. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Poin yang ketiga, biarkan Tuhan menguasai dan memimpin hidup kita, sehingga kehendak-Nya saja yang jadi di dalam diri kita. Roma 8:14. Semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin Roh. Nah, saudara, 3 poin itu yang saudara sudah dengar, saudara aminkan supaya terjadi dalam kehidupan kita. Pastikan hidup kita ini di dalam rencana Tuhan. Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, memiliki visi dan misi yang besar bagi kita sebagai umat-umat Tuhan untuk melanjutkan perjuangan yang besar, perjuangan yang baru kita harus selesaikan. Satu lagi saya sampaikan di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, catatan yang penting harus diingat, bahwa kita umat-umat Tuhan yang masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, jangan melakukan dosa. Ya, saudara, jangan mengindahkan firman Tuhan. Saudara, perkayakan firman Tuhan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kunci kemenangan, kunci keberhasilan. Yesus bangkit memberikan kita kunci kemenangan, kunci keberhasilan. Mari umat-umat Tuhan, jangan lemah. Ya. Apapun
tantangan, badai, masalah yang kita hadapi bersama, pandemi virus corona COVID-19 ini. Saudaraku kasihan Tuhan, ambil positifnya. Kita harus banyak di rumah. Bukan kita takut dengan virus corona. Ini Tuhan memberikan kita kesempatan, kita banyak duduk di kaki Tuhan. Saudara, segala pekerjaan sekarang kita bekerja di rumah. Maka kita punya waktu banyak di rumah. Mari bangkitkan kerohanian kita. Menangkan tantangan ini. Ya saudara. COVID-19 yaitu virus corona pasti selesai. Badai pasti berlalu. Tunggu waktu Tuhan. Ya saudara. Kita tidak lepas. Kita terus berpuasa. Kita berdoa. Saudara, kita minta pertolongan Tuhan supaya badai ini berlalu. Indonesia dipulihkan. Indonesia disembuhkan. Ekonomi diberkati. Dan di mana saudara berada, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Kemenangan sudah Tuhan berikan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Shalom. Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku. Panggil saudara, Yesus, 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 Yesus. Engkau Tuhanku, Engkau Allahku, Engkau berarti bagi umat-umatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu, kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk kami semua ini Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagi. Ora patakaya resikala patakala. Hamba telah berhenti Tuhan. Apa yang hamba sampaikan biarlah Roh Allah, Roh Kudus bekerja. Firman Tuhan itu menjadi terang bagi kami semuanya. Biar kami menerima berkat yang berkelimpahan. Bapa, mujizat-Mu masih ada. Di dalam nama Yesus kami pasti menerima mujizat-Mu. Mari saudara-saudaraku yang di rumah di mana berada, mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan permai. Bagi yang percaya diberkati katakan amin.